Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini, dalam udara yang cerah ini, kita tidak boleh terlena, ya. Kita selalu menjaga kesehatan. Kalau kita keluar rumah, kita harus memakai apa? Memakai masker. Sehabis kita keluar rumah, kita tidak lupa mencuci tangan dengan apa? Dengan sabun. Setelah itu, setelah ada matahari keluar, kita juga harus berjemur supaya imun kita tetap terjaga. Selain itu, kita harus makan makanan yang bergizi supaya badan kita akan lebih tetap segar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita semua siswa Min 1 Sleman, tidak hanya Min 1 Sleman, semua Indonesia bahkan sampai ke seluruh dunia mengalami apa yang disebut dengan penyakit COVID-19. Pandemi COVID-19. Untuk itu, di semua jenjang pendidikan, baik yang di kantor, semua harus bekerja di rumah. Tidak ketinggalan kita. Kita sebagai siswa dan dalam pendidikan harus apa? Harus kita belajar di rumah. Nah, dengan itu kita tidak boleh selalu diam saja. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita membaca buku, melihat televisi supaya kita tidak ketinggalan dan kita selalu dalam keadaan sehat. Anak-anakku, setiap hari kita menggunakan air. Nah, air itu sebagai sumber kehidupan. Apa manfaatnya air? Bisa untuk mencuci, bisa untuk minum, bisa untuk mengairi sawah, bisa untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, itu semua disediakan Tuhan, lalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus apa? Harus bersyukur kepada Allah. Untuk itulah yang menjadi pertanyaan saya, mengapa air itu selalu ada di bumi? Untuk itu, pada tema 8 ini, subtema 1 pada pembelajaran kedua, kita akan mempelajari tentang air, yaitu tentang siklus air. Ya. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang siklus air. Ya. Coba kalian perhatikan, itu ada titik-titik air di udara. Kok bisa terjadi ya? Nah, marilah kita pelajari materi selanjutnya. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari tentang pengertian siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan, presipitasi atau pengendapan, dan kondensasi atau pengembunan. Dan gambar ini ya anak-anakku, yang pertama ini ada sinar matahari. Jadi air yang ada di laut, di pohon-pohon, di sungai, di pohon, yang namanya kalau ini karena terkena matahari maka terjadilah penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Kalau yang tumbuhan namanya transpirasi. Nah, itulah yang pertama ya, siklus yang pertama. Kemudian setelah sampai ke atas itu akan membentuk awan. Ini ya, membentuk awan karena setelah ke atas itu udaranya semakin dingin, terjadilah pengendapan atau yang disebut presipitasi. Setelah itu
karena tadi itu tidak kuat ya menahan kumpulan dari awan-awan tadi, terjadi pengendapan, maka selanjutnya terjadi kondensasi atau pengembunan. Setelah pengembunan itu ada titik-titik air. Titik-titik air yang lama-lama terjadi air, apa itu namanya, hujan. Hujan sampai ke bumi. Ya, hujan sampai ke bumi. Nah, ada yang mengalir ke sungai sampai ke laut, ada yang masuk ke dalam tanah. Yang masuk ke dalam tanah itu akan menjadi sumber mata air yang kita minum sehari-hari. Kemudian yang di sini yang untuk kehidupan ikan, pokoknya yang ada di laut, di sungai, itu airnya akan apa? Akan menguap lagi. Dan ini terjadi secara terus-menerus. Itu yang disebut dengan apa tadi? Siklus air. Nah, dengan gambar ini anak-anak akan semakin lebih jelas. Sekarang apa tadi evaporasi? Evaporasi itu penguapan. Terus prestisitasi itu pengendapan. Kemudian kondensasi itu adalah pengembunan. Nah, ini gimana kalau tidak ada air? Kita rasakan tumbuhan ini tidak akan hidup, apalagi kita. Maka air itu disebut atau merupakan kebutuhan pokok. Kita rasakan sekali kalau yang ada di pegunungan, terutama di Gunung Kidul. Kalau musim kemarau, dia itu air itu membeli, tidak seperti kita mandi aja kita apa? Tidak seperti kita yang hidup di sini, kita bersyukur karena kita mau mandi, mau nyuci, mau apa, tersedia air yang melimpah. Kita bayangkan kalau yang ada di Gunung Kidul. Kalau yang ada di Gunung Kidul, terutama daerah Tepus, itu air itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan ada yang menjual kambingnya untuk membeli air. Tidak seperti kita. Kalau kita mau apa-apa, mau mandi, mau nyuci, mau minum, semuanya banyak sekali berlimpah. Makanya sekali lagi kita harus di sini kita perhatikan kegiatan manusia yang mengganggu siklus air. Jadi supaya kita menghemat air, itu ada kegiatan manusia yang mengganggu siklus air. Yang pertama yaitu membiarkan lahan kosong. Yang pertama membiarkan. Mengapa kok kita membiarkan langsung bisa mengganggu siklus air? Karena kalau kita membiarkan lahan kosong, air hujan yang datang yang dari atas tadi tidak terkena daun, tapi langsung, apalagi yang bawahnya sudah dicor. Nah, dicor itu nanti airnya langsung ke sungai. Nah, ini hubungannya dengan apa, anak-anak? Ini hubungannya dengan sumber air. Kalau kita tidak tidak membiarkan lahan kosong itu, kita tanami tumbuh-tumbuhan, kan sumber air yang ada di dalam itu akan tetap terpelihara. Kemudian yang kedua, menggunakan air secara berlebihan. Ini cara kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa air tadi ya. Kemudian yang ketiga, membangun gedung-gedung. Ya, dengan membangun gedung-gedung ini, air itu tidak bisa meresap ke dalam tanah. Contohnya yang ada di kota-kota itu, semua tanah cor blok, ya, di aspal, sehingga airnya tidak bisa masuk ke dalam tanah. Pada musim kemarau banyak yang kehabisan sumber air. Lanjutnya, penggundulan hutan. Seperti ini ada hubungannya dengan membiarkan lahan yang kosong tadi, airnya tidak bisa masuk ke dalam tanah. Lanjut, penutupan tanah dengan semen atau aspal yang tadi Pak Guru sudah jelaskan di sini tadi, yang membangun gedung-gedung tadi. Lanjut, membangun hunian di daerah resapan air. Ya, jadi ini resapan air itu juga seperti yang membangun gedung-gedung tadi. Yang terakhir, pencemaran air oleh kegiatan industri. Ini hubungannya dengan air bersih. Ya,
Itu kegiatan manusia yang mengganggu siklus air, terutama untuk mendapatkan sumber air untuk kita minum. Anak-anak, supaya air itu tidak cepat habis, terutama sumber air bersih ya, yang kita bicarakan ini sumber air bersih. Supaya tidak cepat habis, inilah cara menghemat air. Yang pertama, ya, kita perhatikan yang pertama, menutup keran setelah menggunakannya. Jadi misalnya kalian tidak menggunakan, langsung kita tutup. Ya. Misalnya kerannya itu rusak, tetes, itu kalau rusak itu kan bisa tetes, itu harus diganti. 2. Memanfaatkan air bekas cucian, beras atau sayur untuk menyiram tanaman. Itu cara menghemat. Kemudian yang ketiga, tidak mencuci kendaraan setiap hari. Jauh kendaraan motornya masih bersih aja dicuci, itu karena pemborosan air. Yang keempat, menggunakan air seperlunya. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah membuang-buang air. Ini bisa kalian dan Pak Guru beri contoh, misalnya kalau kita wudhu itu mengalirkan air jangan terlalu besar. Ya, kemudian yang terakhir, yang kelima, cara menghemat air adalah membuat sumur resapan. Ya. Bagaimana anak-anak pelajaran pagi hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, untuk itu kalian tetap semangat, tetap belajar. Semoga Allah memberi kita kemudahan dalam memahami materi dan menyerap ilmu. Kalian bisa membuka-buka buku, bisa buku paket, buku-buku lain yang mendukung, misalnya majalah dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian dalam mempelajari materi pada pagi hari ini, kalian coba dibuka buku paketnya. Kita buka buku paket tema 8 halaman 10. Ya, silahkan kalian mencoba. Kamu telah membaca teks siklus air ya, tadi penjelasan tadi ya. Sekarang kalian boleh mencoba. Di dalam buku itu kan kelompok, ya, tugasnya kelompok. Sekarang kalian menyiapkan kertas HVS dan alat tulis untuk menggambar siklus air tadi, perputaran air tadi. Demikian anak-anak. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan materi pada pagi hari ini. Sekali lagi, Pak Guru berpesan pada kalian selalu menjaga kesehatan. Apa tadi? Memakai masker kalau keluar, mencuci tangan sehabis dari luar rumah, berjemur, dan makan makanan yang bergizi. Sekali lagi, kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar kalian penting, itu tidak usah keluar rumah. Terima kasih anak-anak karena sudah stay di rumah, ya, tidak keluar rumah dan tetap belajar. Terima kasih anak-anak. Demikian materi pada pagi hari yang dapat Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat, di rumah aja.